Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaswil Lisa Maulana, absen 7 kelas 12 IPS 1. Perubahan sosial. Perubahan sosial di era pandemi. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Mengapa? Karena COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini diinternalisasi secara lembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Dalam perkembangannya merespon situasi krisis akibat COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan new normal. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan kehidupan new normal dalam aktivitas sosial mereka. Teori utama perubahan sosial. Dalam artikel yang saya cantumkan termasuk teori siklus, karena pandemi ini terjadi tidak direncanakan atau diarahkan, tetapi umumnya membentuk pola yang berulang. Terdapat beberapa argumen yang menyatakan bahwa pandemi termasuk akibat dari persaingan politik di dunia, di mana terdapat sebagian orang yang untung dari adanya pandemi ini dan memanfaatkan keadaan pandemi untuk berpolitik agar tercapai tujuannya. Atau juga menurut saya ini termasuk konspirasi. Konspirasi menurut Jan Willem van Proegen dan Niels Jossman di buku yang berjudul Belief in Conspiracy Theories menyatakan bahwa konspirasi terjadi karena adanya peristiwa yang menciptakan tekanan di masyarakat. Hal ini wajar karena cerita konspirasi menyediakan penyelesaian kausal guna merasionalisasikan atas adanya lawan yang dianggap terlalu kuat untuk dihadapi. Konspirasi terjadi karena terdapat lawan yang terlalu kuat untuk dihadapi sehingga melakukan konspirasi tersebut. Ini merupakan gambar teori siklus, awalnya primitif, tradisional, hingga menjadi seperti sekarang modern, atau juga bisa disebut industri berapa titik berapa. Kalau sekarang Indonesia masih industri 4.0. Teori-teori modern. Dalam artikel yang saya cantumkan termasuk teori ketergantungan. Menurut Antonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Pandemi akan memperkuat negara dan memperkuat nasionalisme, karena dengan adanya pandemi negara satu dengan negara lain akan saling membantu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, sehingga memperkuat hubungan antar negara. Pemerintah dari semua sektor politik akan mengadopsi langkah-langkah darurat untuk mencegah COVID-19 ini. Cina juga mengklaim perlunya tindakan pembatasan aktivitas untuk menyekan penyebaran COVID-19 ini, dan ternyata hasilnya berhasil. Dengan itu, Cina menawarkan bantuan kepada Italia dan negara-negara lain yang terkena dampak parah dari COVID-19 ini. Cina kini memperkuat reputasinya sebagai pemimpin global. Di sini sudah jelas bahwa terdapat
ketergantungan antara negara Cina dengan negara Italia yang sangat bergantung dengan negara Cina. Negara berkembang dan negara miskin masih menggantungkan dirinya terhadap negara maju di bidang iptek. Misalnya ketergantungan terhadap APD. Negara berkembang atau negara miskin tidak bisa memproduksi APD sendiri, sehingga mereka akan mengimpor dari negara luar yang dapat memproduksi APD itu. Sehingga di sini terdapat keterkaitan atau ketergantungan, dan juga hubungan antar negara-negara sangat diperlukan dalam pandemi ini. Juga artikel termasuk teori modernisasi, karena pada masa pandemi ini perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di negara ini. Perubahan-perubahan itu dianggap menjadi perubahan yang besar, karena dengan adanya pandemi, pemerintah berusaha membuat vaksin dengan alat-alat yang canggih dan tentunya mahal. Meskipun sampai sekarang vaksin tidak ditemukan, pemerintah tetap menekan angka penyebaran COVID-19 dengan mengadakan rapid test atau swab test, yang tentunya menggunakan alat yang canggih yang awalnya suatu negara itu tidak memiliki. Karena adanya pandemi, akhirnya memiliki alat tersebut. Tak hanya itu, sebelum pandemi, masker masih jarang digunakan, sehingga pabrik yang didirikan juga sedikit. Tetapi karena adanya pandemi ini, sekarang banyak yang mendirikan pabrik masker atau membuka usaha jahit masker ataupun menjual masker yang tentunya bernilai ekonomis. Hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu syarat modernisasi yaitu meningkatnya perekonomian. Di sini juga masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara tadi membuka usaha jahit, menjual masker yang sekarang sedang dibutuhkan. Di sini juga masyarakat akan merubah kebiasaannya yang awalnya sistem pembayarannya menggunakan cashback atau langsung dengan uang. Sekarang karena pandemi, mereka menggunakan kartu kredit atau pembayaran kartu debit dan transfer. Itu merupakan salah satu kemajuan di bidang teknologi. Ini termasuk salah satu teori ketergantungan, yaitu di mana negara-negara berkembang atau negara miskin sangat bergantung dengan negara maju. Ini termasuk contoh teori modernisasi, di mana pabrik-pabrik yang dibangun sekarang lebih banyak karena memang sangat dibutuhkan, seperti pabrik masker. Bentuk perubahan sosial yang terjadi pada artikel tadi yaitu perubahannya cepat atau revolusi. Termasuk perubahan cepat atau revolusi karena COVID-19 ini merubah sosial dan budaya yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Transformasi terjadi cepat dan merubah kehidupan dasar sosial masyarakat, sehingga hampir semua bidang berubah dengan cepat, yang menimbulkan beberapa dampak adanya revolusi. Dampak-dampak itu salah satunya yaitu eratnya integrasi masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi jika masyarakat dapat menyikapinya dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik. Yang kedua, kemajuan teknologi lebih pesat.
yang awalnya negara Indonesia negara berkembang hanya industri 4.0, bisa jadi mereka akan berkembang menjadi industri 5.0 karena kecepatan perubahan sosial tadi yang sangat mempengaruhi bidang teknologi. Lalu juga teknologi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan dapat digunakan untuk kebaikan produktivitas manusia dan juga pola pikir yang lebih maju, sehingga pandemi ini juga berdampak akan berpikir kita masyarakat juga akan berpikir lebih kritis dari adanya pandemi ini. Yaitu yang kedua, perubahan besar. Karena dari dampak COVID-19 seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Karena pandemi ini arus logistik banyak yang ditutup agar menekan penyebaran COVID-19 sehingga perekonomian negara Indonesia mengalami penurunan karena tadi tidak ekspor impornya terhenti. Wabah COVID-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia. Peta perdagangan dunia tadi ekspor impor yang dilakukan terhenti karena adanya penutupan logistik tadi terganggu, sehingga akan menyebabkan mandeknya berbagai bidang usaha dan melemahnya ekonomi suatu negara. Bersiap untuk new normal. Ini termasuk salah satu perubahan cepat yang dirasakan, perubahan besar yang dirasakan oleh negara Indonesia, yaitu perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi memang salah satu perubahan yang andilnya sangat besar dampaknya bagi suatu negara itu. Semakin melemah, faktor pendorong perubahan sosial. Apa sih faktor pendorong perubahan sosial? Di antaranya yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan yang maju juga akan mendorong perubahan sosial karena dengan pendidikan yang maju, masyarakat akan berpikir kritis terhadap pandemi ini sehingga mereka akan melakukan perubahan sosial ke lebih jenjang ke lebih baik. Kesadaran akan pentingnya kesehatan. Apabila seseorang itu kesehatan adalah dasar dari kehidupan. Apabila kesehatan tidak dimiliki oleh seseorang itu, untuk mendorong perubahan sosial juga akan melemah, sehingga kesadaran akan pentingnya kesehatan juga diperlukan dalam mendorong perubahan sosial. Sehat dapat mendorong perubahan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Karena masyarakat tidak puas adanya pandemi ini, maksudnya memang tidak diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan berusaha berubah atau mendorong menciptakan perubahan sosial agar COVID-19 ini cepat selesai. Lalu orientasi ke masa depan, yaitu ada hubungannya dengan pendidikan, ada hubungannya dengan ketidakpuasan tadi. Jadi masyarakat berorientasi, berpikir untuk masa depan yang lebih indah, akhirnya menciptakan sebuah perubahan sosial. Penduduk yang homogen,
atau penduduk yang memiliki kesamaan. Penduduk yang memiliki kesamaan cenderung memiliki tujuan yang sama, sehingga untuk mendorong perubahan sosial dapat terjadi dengan cepat. Adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Ini hampir sama dengan berorientasi ke masa depan, bahwa manusia juga layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik sehingga menciptakan perubahan sosial itu. Faktor penghambat perubahan sosial yaitu sistem pendidikan formal yang rendah. Antonim dari pendorong perubahan sosial tadi yaitu pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah akan membuat masyarakat tidak berpikir kritis, sehingga untuk berpikiran merubah bidang-bidang tertentu tidak akan tercapai karena tadi pendidikan yang rendah. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Apabila orang tidak sehat, untuk menciptakan perubahan sosial tidak akan tercapai, sehingga diperlukannya individu yang sehat untuk mendorong perubahan sosial agar menjadi lebih baik. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup. Masyarakat yang tertutup cenderung masyarakatnya tradisional kebanyakan. Oleh sebab itu, karena masyarakat tertutup, sehingga teknologi yang datang ke masyarakat itu akan terlambat. Karena apa? Karena tadi masyarakatnya yang tertutup, tidak terbuka seperti faktor pendorong tadi yang dapat mempercepat. Kalau masyarakatnya tertutup, teknologi-teknologi yang ada di luar sulit untuk masuk ke masyarakat itu. Kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Kebiasaan memang sulit untuk diubah, tetapi di era pandemi ini semua kebiasaan harus diubah dengan new normal, kebiasaan baru, yang dimana awalnya tidak memakai masker, tidak mencuci tangan setiap saat, sekarang perlu adanya penggunaan masker wajib, dan juga mencuci tangan sesudah melakukan apapun, sudah melakukan aktivitas. Tetapi banyak saya temukan masyarakat yang masih cenderung mengabaikan tentang COVID-19 ini, yang menyatakan bahwa COVID-19 ini tidak mematikan, dan beranggapan bahwa ya udah, apa kata Sang Pencipta, kalau Sang Pencipta menghendaki, ya sudah kita mati. Kalau tidak menghendaki, ya kita masih hidup. Tetapi pikiran begitu tidak terjadi dalam sosiologi, tidak logis. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi seperti vaksin COVID-19 masih belum ditemukan. Tetapi masyarakat Jawa mempercayai bahwa jahe dapat membunuh COVID-19. Padahal jahe belum teruji klinis yang dapat membunuh COVID-19, tetapi masyarakat Jawa mempercayainya, sehingga itu juga akan menghambat perubahan sosial yang awalnya dipercayai itu tidak benar, sehingga dipercaya oleh masyarakat menjadi hoax. Itu juga menghambat perubahan sosial. Ini termasuk
pendidikan yang maju. Ini termasuk pendidikan yang rendah karena kebanyakan disebabkan oleh kemiskinan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sumber-sumber yang saya dapatkan dari sini, silakan dicek kalau tidak percaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.